do that chorus one more time. To see you. As we sing holy, to see you high, to see you. Yeah. Shining in the light of the glory. Pouring out on our soul. You are holy, holy, holy. Holy, holy, holy. We praise you 'cause you're holy, holy, holy. I want to see. Holy, holy, holy. Jesus, you are holy, holy, holy. We're here because you are holy, holy. Yes, we thank you 'cause you're holy, holy, holy. 'Cause come on, if you know he's holy, come on, make some noise in the room tonight. Ya, shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, shalom. Shalom. Happy Sunday untuk kita semua. Iya, pagi ini ada yang berbeda. Ya, mungkin di awal ini kami mau tanya dulu, mau menyambut ya. Di sini yang dari tim Patriot Nasional, boleh angkat tangannya? Oh iya, thank you sudah hadir ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, senang kita kedatangan tamu ya di spesial hari ini. Thank you for coming. Kita melihat wajah yang bersukacita pagi ini Bapak Saudara. Boleh pertama step 1 kita senyumin dulu kanan kiri kita. Kalau udah disenyumin kasih salam terbaik. Boleh ya kanan kirinya ya. Salam kenal, happy Sunday. Ya. Yes, oke. Nah, yuk boleh kita duduk kembali ya. Nggak selesai nanti kita ya. Ya oke, wah luar biasa. Saya percaya kalau kita hidup dalam kasih karunia dan berkat Tuhan saya saat ini. Yes, Tuhan beserta kita. Amin Bapak Saudara. Ibrani 4 ayat 16. Boleh ditampilkan? Berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin Bapak Saudara. Yes, yuk sama-sama kita keluarga besar CDC Bogor untuk kita bersiap menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah penolong kita yang ajaib. Amin ya. Dan firman Tuhan hari ini spesial akan dibawakan oleh Pastor Erwin. Welcome Pastor. Dari GBI Merak ya. Dan kita siapkan hati kita untuk sesuatu yang baru dari Tuhan melalui Pastor Erwin. Ya, mengingat kembali 3 habit kita. Yang pertama adalah honor the presence. Kita hargai hadirat Tuhan tengah kita. Yang kedua adalah save the word. Jangan lupa mencatat firman yang kita terima supaya kita bisa melatih untuk melakukannya. Dan yang ketiga adalah be excited. Ya, karena Bapak sudah siap. Saya undang bangkit berdiri. Kita mau berdoa mulai ibadah kita. Mari kita pejamkan mata. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk pagi ini Tuhan Yesus. Hari yang baik untuk kami beribadah. Kami percaya ada berkat Tuhan di pagi ini. Hari ini Tuhan Yesus, Engkau melihat jemaat-Mu yang hadir dengan penuh kerinduan. Kami berharap Tuhan Yesus, Engkau melawat setiap jemaat-Mu. Semuanya Tuhan Yesus, volunteer yang melayani Tuhan. Juga Tuhan, setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan, kami percaya tidak terlewat Tuhan Yesus.
Biar pagi ini Tuhan di ibadah ini boleh bertemu dengan Kau secara pribadi. Biar yang lemah dikuatkan, biar yang memerlukan ditolong Tuhan Yesus. Yang memerlukan hikmat diberikan sesuatu yang baru dari Engkau Tuhan. Kayak percaya Tuhan bahwa ibadah ini berkuasa karena Engkau hadir dan bekerja di tengah-tengah kami. Kayak bersyukur dengan hati yang sukacita kami siap memuji-Mu. Dengan hati yang lapang Tuhan kami siap menerima firman-Mu yang baru. Kayak percaya perubahan terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya urapan-Mu yang baru ada atas tiap jemaat-Mu dan juga volunteer yang melayani pagi ini. Sama-sama memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Sama-sama katakan, amin. Salam ibadah saudara. Wow, yes. Selamat pagi CDC. Yes, mari kita hari ini pagi ini kita mau datang sama Tuhan. Pasti datang nama Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Allah yang baik. Amin. Yes. Kesetiaan Tuhan besar dalam hidup kita. Dia sungguh baik. Haleluya. Kita mau masuki gerbangnya Tuhan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku masuki kehadirannya kalau sukacitaku sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya katakan Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Yes, amin. Kami mau terus menyanyikan pujian Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian buat Tuhan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuliakannya sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selama. Mari kita sama-sama katakan, kasih Tuhan gak pernah berubah. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Mari sama-sama katakan, Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia Allah yang baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia, katakan kasih setia Tuhan. Kasih setianya, yes, kasih Tuhan kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Yes, haleluya. Tuhan yang merasakan kasih Tuhan, mari bertepuk tangan. Amin, amin. Ajar Kau Tuhan. Yes. Siap nyanyi buat Tuhan. Oh, ajar Kau Tuhan. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Yes, Salamkan tangan amin. kita. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau ada bagiku Segenap jiwa dan pengharapan.
serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. sama-sama katakan ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Mari sama-sama katakan ajaib Tuhan, sama-sama lambaikan tangan di atas. Tak terbayang kebesaranmu dan tak sebanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah Tuhan, Megah bagiku, segenap jiwa. segenap jiwa dan pengharapan Ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sumber Kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. agung dan perkasa. Kau sumber Kemenanganku, layak berkuasa. memerintah selamanya. Kaulah Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Haleluya. meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Layak berkuasa. haleluya. Meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi, Raja mulia. Ya Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Yes, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau terus datang sama Tuhan. Kami mau datang enggak dengan tangan yang kosong. Tapi kami mau datang dengan penuh ucapan syukur sama Tuhan. Tuhan baik banget. Tuhan itu Allah yang teramat baik. Segala yang kita miliki sampai hari ini, semua karena Tuhan sayang sama kita. Semua karena Tuhan mengasihi kita. Percaya banget. Sampai hari ini pun Tuhan tetap Tuhan yang sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan yang sama. Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang mengasihi kita. Haleluya Jesus. Kami mau datang Tuhan dengan ucapan syukur kami yang terbaik Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya. Amin Jesus. Tidak dengan tangan yang
atas segala berkat-Mu. Yes Jesus, kami datang Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Yes Jesus, kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, Semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya Tuhan, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi. Kami mau bawa segala buat Tuhan. segalanya yang ku miliki, semuanya Amin, Tuhan. daripada-Mu. Kami mau bawa pujian syukur buat Tuhan pagi ini. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, Segala yang kami miliki pagi ini kami mau kembalikan buat Tuhan. Memberikan pujian, penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu kan kami bawa. kan ku bawa. Yes, Jesus. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu kami bawa Tuhan. Kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya
Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami mau sembah Tuhan. Amin Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Mari kita mau terus sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidup. Mari kita mau terus sembah Jesus. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, sembah Kau dengan segenap. Yes, kami sembah Kau Tuhan Allah yang besar. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, sembah Kau dengan segenap hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap hidupku, dan kami sembah. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Oh, haleluya. Dan kami mau sembah Kau Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Haleluya Jesus. Hinarabakarabasyakarabaharaba. Haleluya, yes, thank you Lord. Sikirelebayarabakarabasyakarabaka. Hinarabakarabasyakaramo. Hinarabakarabababarabasyakara. Haleluya Jesus. Dan kami menyembah Tuhan, dan kami menyembah Kau Yesus. Kirarabayarabaso, Shikirelebayarabakarabasakara. Haleluya Jesus. Kirarabakarabaso. We worship you Lord Jesus. Kau Allah yang besar, Allah yang baik Tuhan. Thank you Jesus. Kirarabakarabasyakara. Sikirelebaharabakarabasyakarabakaraba. Kirarabakarabaharabakarabasikirele. Hallelujah, yes, Jesus. Kirarabakarabaso. Sikirelebaharabakarabaharabasa. Hallelujah, yes, thank you Jesus. Kau Allah yang layak terima pujian Tuhan, Kau Allah yang layak terima sembah kami Tuhan. Thank you Jesus. Bakara
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Haleluya Tuhan. Pagi ini kami membebaskan Kau bekerja seluas-luasnya Tuhan di tengah-tengah kami. Pagi ini kami membebaskan Engkau melawat setiap kami Tuhan satu persatu. Berperkara secara pribadi dengan kami masing-masing Tuhan. Nyatakan isi hatimu buat kami masing-masing Tuhan. Kami membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya Jesus. Ini persembahan kami Tuhan. Persembahan kami Tuhan. Ini persembahanku, ini senang hidupku, ku berikan kepadamu yang terbaik. Persembahan kami, persembahanku, hormat dan pujian Tuhan, dan pujianku untuk aku padamu Yesus, penguasa hidup. Sekali lagi kita mau bawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ini persembahanku, hidup kami Tuhan, hidupku kami berikan padamu, berikan kepadamu yang terbaik bagimu.
persembahan kami, persembahanku, segala hormat pujian, pujianku untuk aku padamu Yesus, penguasa hidup. Dan kami tunduk kagum Tuhan, tunduk kagum padamu Yesus, penguasa hidupku. Dan kami kagum Tuhan, Kagum padamu Yesus, penguasa hidupku. Yes, Jesus. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu pagi hari ini buat setiap kami. Kami ada, kami bisa memuji Tuhan, bahkan sebentar kami akan dengar firman-Mu. Semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan. Dan satu hal yang kami harus tahu, ini adalah kesempatan. Hidup yang dipenuhi oleh kasih Tuhan, diberi kesempatan untuk beribadah, sebuah anugerah. Karena itu Tuhan, kami siapkan hati kami bagi Engkau untuk seterusnya Tuhan akan pimpin kami. Pada waktu pemberitaan firman-Mu, biar telinga pendengaran kami hanya tertuju kepada Tuhan dan hati kami terbuka untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami perlu pengurapan-Mu untuk setiap pribadi lepas pribadi, juga kepada hamba-Mu. Tuhan memberkati kami semua dalam nama Yesus. Amin. Baik, puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, iya. Kita ada di kemah pertemuan ini. Wah, luar biasa ya. Baik, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Ya, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan tentang bagaimana ketika kita berdoa dan doa kita sepertinya gitu aja pergi atau tidak tahu kemana ya. Kita sudah berdoa, kita udah nangis, kita bukan cuma berlutut, kita juga udah tiarap saudara, tapi sepertinya nggak ada perubahan. Nah, saat ini kita akan belajar firman Tuhan itu. Kayaknya mudah sekali kalau kita sekarang saudaraku bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita bisa bersuka cita bersama kepada Tuhan. Kalau setiap doa kita dijawab oleh Tuhan. Betul apa enggak? Ya, kalau setiap doa dijawab, setiap doa dijawab, setiap doa dijawab, kayaknya seneng banget hidup kayak gitu ya. Nah, masalahnya tidak semua saudaraku, setiap doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Dalam waktu yang seperti yang kita mau maksudnya ya. Nah, siapa yang hari ini berdoa dari rumah bilang begini, Tuhan hari ini aku mau ke gereja, aku mau ibadah. Nanti terserah Tuhan aja, mau ketabrak juga gak apa-apa gitu ya. Nanti mau keserempet motor boleh, keserempet mobil juga gak apa-apa. Ada yang begitu enggak? Ada. Enggak ada ya. Semuanya pengen diselamatkan, semuanya pengen baik-baik, semuanya pengen ke gereja baik-baik, dengar firman Tuhan, ya itu aja ya. Nah hari ini kita akan belajar. Nah saudara, ada satu ayat firman Tuhan kita buka di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayat 18 ya. Pasal 3 ayat 17 sampai 18 dari Habakuk. Saya bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kawanan kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Saudara, poin ini penting buat kita semua. Tidak semua doa kita akan dijawab oleh Tuhan tepat seperti apa yang kita mau. Ya, kita mungkin berpikir Tuhan aku butuh ini, aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini. Dan Tuhan kalau bisa sekarang deh, ya. Kan kita umumnya orang-orang percaya nih, saudaraku orang Kristen nih kalau berdoa tuh pengennya kayak makan cabai, begitu digigit, begitu pedes, ya. Padahal belum tentu loh semua yang dijawab seperti itu. Atau kadang-kadang Tuhan kita tuh memang luar biasa saudaraku. Ya Tuhan kita tuh suka bercanda sama kita. Kita minta A dikasih B.
Ya, udah minta A sama B dikasih C. Ya, itu selalu. Kenapa? Karena dia maha tahu kalau kita alami sesuatu dalam hidup kita, karena dia lebih tahu dari kita. Nah, kadang saudara, itu menimpa kita. Saya pernah cerita bahwa saya mengalami hal itu, saudara. Dulu saya kalau khotbah tentang iman, masih sedikit-sedikit pikir-pikir, ya aku alamin, tapi ini pengalaman yang ya maaf, Bapak Ibu juga udah ngalamin lah ya. Tapi kemarin April itu pengalaman yang sangat berharga buat saya dan sesuatu yang wow, aku nggak akan pernah lagi ya berani disangkal tentang iman. Kenapa? Aku ngalamin soalnya Tuhan teh ada ternyata. Kalau Bapak Ibu kenal Tuhan, tahu siapa Tuhan, itu belum seberapa kalau belum ngalamin. Kenapa? Setan juga kenal loh sama Tuhan. Bahkan katanya dia takut dan gemetar. Kita gemetar enggak kalau dekat Tuhan? Boro, bercanda. Ya, orang doa aja sambil tiduran. Iya kan? Baca Alkitab sambil iya. Setan itu takut loh, gemeter loh dia. Kalau cuma tahu siapa Tuhan kita, itu baru data namanya. Tuhan baik, ya kan? Tuhan pemurah, Tuhan pengampun, itu data saudara. Kalau kenal beda lagi, ya. Kenal juga bukan berarti kenal terus say hello, bercanda gitu. Kadang-kadang kita lebih loh dari setan gitu loh saudara. Setan gemeter, kita boro-boro gemeter ngajakin bercanda. Ya. Nah itu masalahnya. Makanya sekali datang masalah persoalan dalam hidup kita, kita mulai bilang sama Tuhan, dosa gue gede amat ya Tuhan, sampai Tuhan juga geleh ngelihat aku teh. Mandi Tuhan teh embung pisan deket-deket ke saya teh, dosa merenya gitu. Nah saudara, ini yang dari ini ngerti bahasa Sunda? Ngerti? Oh orang Sunda, jangan-jangan yang dikirim ke sana ini, jangan-jangan orang Sunda ini. Iya, waduh. Bapak ngerti bahasa Sunda? Enggak, nanti kursus sama saya Pak ya. Oke. Bapak, Ibu, Saudara, itu yang terjadi dalam hidup kita. Nah, bagaimana ketika kita ngalamin, mungkin kita berdoa, Tuhan kan pernah bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau bilang sama gunung, gunung akan pindah. Betul ya? Nah, masalahnya ini bukan punya biji sesawi, biji nangka, saudaraku. Ya. Kurang gede, biji duren. Ya. Kita punya biji duren nih iman kita, gunung kagak pindah-pindah, apalagi kalau namanya suruh gunung Sindur suruh pindah kagak pindah-pindah, iya, apalagi gunung yang di sini tuh, nggak bakalan pindah saudara. Padahal iman kita besar loh, punya yang sesuatu yang luar biasa. Istri saya ngalamin yang saya pernah cerita 5 titik jantung, penyumbatan di atas 80%. Bahkan 2 titik sudah 90 lebih. Dokter semua menyarankan untuk bypass. Dan saya ngalamin itu saudara, November itu saya alamin. Apa kurangnya saya gitu loh ya, saya kurang apa coba, sombong banget gitu loh. Ya, udah melayani puluhan tahun, istri saya juga melayani, tetap aja masalah mah tetap akan ada saudara. November saya ngalamin, itu berkat Tuhan yang luar biasa saudaraku. Luar biasa sekali November itu ya. Nah, apa yang kami lakukan selama itu? Pertama, saudaraku, kami mendapatkan begini. Iman tidak selalu mengubah keadaan, tapi dia mengubah hati kita. Dia tidak selalu mengubah apa yang kita pikir, tapi dia mengubah hati kita. Saya berapa kali kan, saya pernah cerita bahwa sampai sekarang orang bisa menyakiti hati saya, sampai sekarang. Ya, saya sudah berdoa, Tuhan kenapa sih orang ini selalu ada dekat saya dan selalu dekat dengan saya, kenapa dia selalu bisa menyakiti saya, kenapa sih Tuhan, aku udah berdoa loh buat dia, kenapa dia nggak disingkirkan supaya aku mendapat kelegaan. Tahu jawab Tuhan, aku tidak sedang mengubah dia, tapi aku sedang mengubah kamu. Lewat siapa? Lewat dia. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saudara tahu, orang yang paling menyakiti hati kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Bisa pasangan hidupmu, bisa anakmu, bisa keluargamu, bisa orang tuamu, dan yang paling gak enak adalah pemimpin rohanimu. Iya kan? Udah, tapi gue gedek banget ngelihat dia, tahu gak?
Kesel banget gue kalau ngomong langsung di mimbar naik gue, makanya konseling sama dia mambung dah gue mah. Kesel banget gue. Lu jangan liatin mukanya, terus gue ngumpet. Kan kita enak aja kalau ngomong, jangan lihat mukanya, tuh gue ngeliat dari belakang. Gampang banget gitu loh saudara. Saya pernah dinasihatin begini, kalau kamu disakiti denger baik katanya. Kalau dia nyakitinmu, dia kasih kamu sampah, beri dia bunga. Wih keren saudara, ya beri dia bunga. Terus kasih potnya sekalian lemparin. Kalau ada pacul di situ sama pacul-paculnya sekalian lemparin. Itu lebih dendam dari dendam itu saudaraku. Gua kira dikasih bunga mah bener bagus sih itu rangkaian bunga ya. Ini sama pot-potnya. Jadi saudara jangan diikutin yang kayak gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan kadang tidak mengubah keadaan, situasi tetap sama. Waktu Habakuk menuliskan pasal 3 ini, situasi tidak berubah. Dia tetap dijajah bangsanya. Ada masalah, ada persoalan, ada segala sesuatu tekanan dalam bangsanya. Dan dia tidak berkata bahwa kalau aku berdoa pasti semuanya beres. Enggak, semua masalah tetap ada. Ya, semua tetap ada. Bahkan kita tahu ada seorang yang kita kenal supaya Alkitab katakan seorang yang saleh, yang sangat saleh, 2 kali Tuhan ngomong, yaitu Ayub. Apakah dia bebas dari masalah? Enggak, masalah tetap datang. Bahkan istrinya pun pernah bilang, mendingan mati aja dah, ya, kutuki Tuhan. Makanya bapak-bapak yang masih jomblo, calon-calon menikah nanti, cari istri yang bisu saudara kalau bisa. Jadi dia gak sempat amin, yes gitu. Ya jadi gak sakit hati. Udah miskin jelek lagi, hidup lagi lu. Nah itu kan gak enak banget ya saudara. Makanya hati-hati cari yang bisu lah. Ya. Pertama Anda akan bahagia, kenapa? Gak minta duit melulu, percayalah. Yang kedua dia gak akan ngomelin bapak-bapak, percayalah. Dan kalau doa pun dia cuma bisik-bisik, keren gitu loh. Nah itu masalahnya saudara. Jadi istrinya Ayub ini luar biasa sampai bilang ngutukin. Nah itu masalah persoalan ya. Jadi Tuhan tetap membiarkan itu terjadi dalam hidup. Jika Tuhan tidak membuat gunung itu pindah, itulah saudaraku. Kadang-kadang Tuhan mengajarkan sesuatu. Jadi istri saya udah berdoa saudara. Kami berdoa. Saya bilang itu November, Desember terus berdoa. Kemudian ada beberapa orang bilang begini, Pak coba second opinion, pergi kemana, ke rumah sakit mana. Saya jajaki saudara ke rumah sakit mana, kemana-mana sampai ke harapan kita terakhir. Udah gak ada harapan lagi, itu harapan kita. Ya, cuma di harapan kita udah saudara. Sampai dipikir itu harapan terakhir ya, harapan kita. Bilang gini, ke Penang lah Pak. Iya lu ngomong enak ke Penang, pala gua pening. Lu ngomong Pinang, lu kasih duit kagak gitu. Kalau misalnya Pak ke Pinang nih tiketnya nih selama di sana, gua baru nggak pening. Nah ini pening saya saudaraku, ya 5 titik loh luar biasa. Ini dokter bilang aja harus saya sampai terus konsultasi sampai ke profesor. Saya bilang, Prof ini gimana nih kasusnya kayak gini? Segera ambil tindakan. Waduh, saudaraku, ini luar biasa. Tuhan tidak mengubah suasana. Istri saya salah seorang pendoa di jaringan doa. Enggak Tuhan enggak bilang gini, karena kamu pendoa dapat dispensasi. Enggak ada ceritanya saudara, enak aja ya. Itu masalah, bahkan kita tahu sendiri bagaimana Tuhan itu mau melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, kan pernah kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, bahwa anugerah Tuhan yang terbesar adalah cakap menanggung segala sesuatu. Cakap menanggung segala sesuatu. Kita tahu Allah itu baik. Paulus pernah bilang, Tuhan kalau bisa duri dalam dagingku cabut aja. Tuhan bilang enggak perlu, biarin aja. Ya, saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, saudara, poin yang kedua adalah langit kelihatan suram bukan berarti matahari enggak terbit, saudara. Matahari tetap ada. Kecuali di Bogor matahari udah pada tutup, saudaraku.
Ya, bukan matahari nggak terbit, dia tetap terbit. Walaupun kelihatan kita udah berdoa, saya berdoa dengan istri, anak-anak berdoa, semua berdoa. Ya, bahkan jemaat juga berdoa bersama. Kelihatan tidak ada perubahan apa-apa. Ya, dan saya merasakan Tuhan, apakah Tuhan tidak mendengar doa kami? Kami menangis setiap hari, saudara, setiap hari. Saya bilang, mungkin matahari nggak kelihatan karena tutup awan gelap, tapi tetap ada matahari. Saya kuatkan istri saya menguatkan saya. Mungkin Tuhan tidak terlihat oleh kita, tapi dia selalu hadir. Dia selalu ada. Saya pernah tanya sama dia begini, Mam, kenapa mesti mama sih? Gitu ya, sosok pahlawan gitu, saudara. Kenapa mesti mama sih yang harus nanggung? Waktu COVID mama loh yang pertama, bahkan mama harus rehab. Yang kedua sekarang mama sakit jantung, kita nggak tahu kenapa. Terus dia bilang begini, Papa belum tentu kuat. Setiap kita punya beban yang berbeda, saudara. Jangan merasa kita hebat, saudara. Dan istri saya bilang, Papa belum tentu kuat. Hebat, saudara. Ini luar biasa. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih untuk istri yang luar biasa. Ya, super mom. Ya. Dan saya percaya Tuhan sebelum mati tidak akan saya kubur, percayalah itu. Saudara, ini luar biasa loh. Ya, dia tenang aja gitu. Orang-orang udah bilang saranin gini, saranin, dia senyum-senyum aja gitu loh. Kayaknya biasa. Bahkan dia pernah bilang, mati dan hidupku di tangan Tuhan. Ya kalau di tangan saya yang di penjara, saya bilang. Makanya dia tenang-tenang gitu loh, saudara. Nah, jadi poin yang kedua adalah walaupun kita tidak melihat sesuatu yang berubah, tapi percaya iman bukan perasaan. Iman bukan perasaan. Iman harus menjadi kenyataan. Kalau iman cuma perasaan, bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Itu perasaan. Nah, yang ketiga, saudara, masih berapa menit lagi? Udah mau habis? Berapa? Masih lama, jangan lama-lama ya. Jangan terlalu lama. Soalnya amplopnya sama sisanya gitu ya. Kalau tambah lama, amplopnya tambah 2 ya, oke? Ya. Poin yang ketiga, saudara, kesetiaan tidak diuji saat semua baik-baik saja. Iman diuji tak kala segala sesuatu tampak tidak mungkin. Ya, kalau kita bilang kita setia sama Tuhan, itu biasa itu. Tapi apakah Tuhan melihat kita setia? Itu masalahnya. Kadang kita merasa sok kenal dengan Tuhan, kita berpikir Tuhan kenal kita. Nah masalahnya ketika kita datang sama Tuhan, ya, apakah kita tahu Tuhan mengenal kita apa enggak? Terus saudara bilang, saya udah pelayanan loh Pak, udah puluhan tahun loh saya pelayanan, bahkan semuanya aku sudah lakukan. Nah masalahnya, ini masalahnya Tuhan kenal enggak sama kita? Jangan sok kenal sama Tuhan, jangan merasa punya orang dalam. Ya, punya orang dalam, saya kenal kok Abraham, saya kenal kok Musa, sosokan. Ya. Masalahnya begitu datang sama Tuhan, baris semua satu-satu, kata Tuhan, ayo kiri kanan domba sama kambing pisahin, jak jok ya. Nah, sosokan kita, Tuhan apa kabar? Erwin, yang khotbahnya kemana-mana itu loh, ya. Erwin itu loh, yang saya takut Tuhannya kayak saya, saudara. Saha iya nya, asa-asa wau tapi ini gimana itu dak? Itu bahasa Inggris saudara. Nanti kalau nggak tahu itu ada di depan sini ayah. Aku nggak kenal kamu. Aku udah berdoa Tuhan buat si A, si B, si C semuanya dapat ngalami kesembuhan. Gue kagak kenal lo. Beres. Masalahnya apa sih Tuhan? Kenapa Tuhan nggak kenal? Masalahnya jangan so deket so akrab. Setiap waktu dalam hidupmu apakah engkau bersandar sama Tuhan apa enggak? Apakah setiap gerak hidupmu ada tanda tangan Tuhan atau tidak? Apakah setiap langkah di dalam hidupmu dalam segala keputusanmu ada tanda tangan Tuhan atau tidak? Kita belajar untuk menyerah. Kita belajar untuk melakukan apa yang penting yang Tuhan mau. Kesetiaan tidak diuji pada waktu semua baik-baik saja.
Kita mungkin tidak tahu masa depan kita kayak apa. Besok kita entar malam kita tidur, besok kita nggak tahu kayak apa. Tapi kita mulai belajar memiliki sesuatu yang luar biasa. Masih ingat gak orang-orang zaman dulu tuh, masih ingat lagu Que Sera Sera? Ada orang-orang Que Sera Sera, whatever will be. Ya, pasti orang zaman sekarang mah gak kenal, yang kenal sekarang mah itu ya, jaran goyang. Nah saudara, itu lagu tentang Que Sera Sera, whatever will be, the future or to see. Artinya gini, ada seorang anak nanya sama mamanya, Mam, apakah nanti kalau aku udah dewasa, aku jadi gadis yang cantik, aku jadi orang kaya? Kata mamanya, Que Sera Sera. Ya, whatever will be. Kita tidak pernah tahu masa depan kita, tapi percaya di tangan Tuhan kita punya masa depan. Ya, itu yang paling penting saudara. Kita tidak pernah tahu besok kita kayak apa, tapi ketika kita percaya, ada masa depan yang penuh harapan. Ada masa depan yang indah. Kita tidak tahu. Lagian kita percaya juga ya saudaraku. Kalau semuanya mudah semuanya. Ngapain perlu iman? Iman itu diuji bukan semuanya mudah. Tapi tak kala masalah itu datang, persoalan itu datang. Apakah imanmu tetap ada? Ya. Nah ini yang luar biasa saudara. Tuhan lebih peduli hatimu daripada keadaanmu. Istri saya nangis, sakit saudaraku. Dokter bilang ini 5 titik. Istri saya bilang, mungkin orang-orang pada bilang, ibu kenapa bun? Ibu sesak napas enggak? Ibu gimana jalannya? Ibu gimana? Semua orang peduli saudaraku pada waktu itu. Tapi istri saya tetap biasa. Ya, dan dia bilang, Tuhan tidak pernah mengubah apapun tanpa dia tahu apa yang dia akan berikan buat kita. Dia tahu yang terbaik buat kita. Dan istri saya pernah bilang begini, Tuhan memang tidak mengubah apapun, tapi dia mengubah sudut pandang aku tentang Tuhan. Tidak semua yang baik aku terima, tapi yang tidak baik aku tidak mau terima. Jadi itu yang paling penting. Kan kalau kita berdoa mintanya yang baik, untung. Tapi tidak mau terima yang jelek. Kita selalu kalau yang jelek bilang, Tuhan apa sih dosa saya? Kenapa sih saya begini? Kenapa saya harus begini? Tidak pernah mau terima yang di luar itu, di luar kehendak kita. Dan Tuhan bilang, istri saya jawab, Tuhan sedang mengubah aku. 5 titik loh saudara, 80% dan 90%. Itu luar biasa. Dan ini yang luar biasanya adalah dia tidak pernah mengalami sesuatu yang orang sesak napas atau capek gitu ya, enggak. Karena setiap pagi dia jalan 3 km loh saudara. Dan gak ada perubahan apa-apa. Dan saya mulai melihat ini ya cara Tuhan ya. Dia tidak membuat kita terus ketakutan sangat, tapi dia memberikan kita tuh sedikit. Ini loh pencerahannya. Dan saya bisa melihat di situ. Ada hal yang indah ya, yang Tuhan sedang ingatkan kepada kita semua. Selama ini mungkin saya berdoa, istri saya berdoa, tapi biasa gitu loh, doa yang biasa-biasa gitu loh. Tidak ada sesuatu yang ya, tapi dengan masalah ini, dengan persoalan ini kami mau lebih dekat. Ya, kita mau lebih dekat lagi, ya lebih dekat lagi. Kasih Tuhan lebih jauh ya. Nah supaya dengan demikian kita belajar bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, saya ingat ada satu kesaksian tentang 2 orang anak yang mau dioperasi. Ya, waktu itu saya nganter istri saya ke rumah sakit. Ada 2 anak ini yang mau dioperasi karena ada sinus. Ya, dua-duanya mengalami yang sama. Tapi yang satu anak ini nangis terus. Kemudian yang satu anak ini barengan gitu saudaraku, saya duduk dekat mereka lagi nunggu. Yang satu ceria banget. Biasa-biasa aja, enggak nangis, enggak ketakutan. Yang satu nangis, minta dipegangin terus sama bapaknya. Terus saya kan iseng orangnya saudara. Ya, daripada mikirin istri saya kan.
Daripada nanti dia tambah susah mikirin dia sakit, saya cuma bilang sama dia, si anak nih, kok kamu bisa girang gitu sih? Ini mau operasi loh, hidung kamu nanti dicolok-colok loh. Saya takut-takutin gitu loh saudara. Colok-colok loh, terus dibelah, ditambahin lubang satu lagi. Saya takut-takutin saudara, kurang ajar si Erwin memang. Ini yang satu tambah nangis saudaraku. Memang nih, tapi yang satu tetap senyum. Kenapa kamu tetap girang? Yang operasi itu bapakku. Pantesan lu seneng. Nah saudara, ternyata yang mengoperasi dia nanti adalah dokternya adalah bapaknya. Kita percaya Yesus mampu melakukan percaya. Perkara apapun dapat dia tanggung. Bapak kita yang memperdulikan kita. Ayo, masalahmu apa? Persoalanmu apa? Gak ada yang mustahil kok bagi Tuhan. Gak ada yang mustahil. Jadi saya teringat nih saudaraku. Memang kadang-kadang benci itu bahaya banget tuh saudara. Dendam itu bahaya banget. Ini cerita tentang sakit juga sama. Waktu saya masih pelayanan di Jakarta itu masih muda-muda lah saudara. Muda banget lah saya. Waktu itu ganteng banget dah. Bener dah kalau gak salah ya. Ayo gak ada yang muji, gue muji sendiri aja. Ya. Ya, karena kalau pelayan muda itu biasanya yang deketin tuh anak-anak muda juga ya. Ada seseorang anak muda saudaraku, nggak tahu kenapa dia jatuh cinta sama saya. Ya saya juga nggak tahu ya. Dia seneng banget sama saya, tapi nggak terungkap. Dan saya juga menganggap pelayanan adalah pelayanan, tidak boleh dicampuri dengan mesra-mesraan. Itu lain kasusnya saya bilang. Udah waktu di Jakarta itu. Tiba-tiba berapa hari yang lalu saya dengar dia sakit saudaraku, kanker hati. Wih, langsung saya ingat udah lama gak ketemu. Tahu-tahu saya dengar dari kakaknya dia kanker. Salah seorang sahabat saya bilang, Pak Erwin, saya dapat mimpi semalam katanya. Itu akibat dari Pak Erwin. Nah lu, kenapa Pak? Itu akibat dari Pak Erwin. Iya kenapa? Tuhan ngomong apa? Udah datang aja ke sana. Ujuk istri saya bilang, Pak, aku juga dapat mimpi semalam. Ini gara-gara Papa. Perasaan gue biasa-biasa aja ya. Gue utang kagak sama dia. Udah, akhirnya ya udah taat. Saya datang. Iya saudara. Dia terbaring di rumah sakit. Dalam kondisi yang luar biasa. Kanker hati itu kan gak gampang ya. Semuanya udah menjalar ke punggung, udah menjalar juga ke tempat lain. Ngomong juga masih sederhana sedikit dan disonde semuanya. Terus saya bilang, ya udah saya ngakuin aja. Kenapa kamu teh gini. Saya tidak tahu bahwa kamu tuh seneng sama saya. Saya kan juga gak ngerti, saya bilang. Sampai dia bilang begini, dia tuh memutuskan untuk tidak menikah. Karena saya nikah dengan orang lain. Ya ilah, kalau tahu begini kan gue borong tiga-tiganya. Itu kalau pendeta yang geblek kayak gitu. Ya saudara, akhirnya saya bilang, ya oke. Saya minta maaf, saya minta ampun bahwa saya melakukan hal yang salah kepadamu. Dia nangis. Iya, saya ampuni Pak Erwin. Ampuni Kak Erwin. Masih Kak dia saudara. Berapa tahun? 20 tahun lebih dia memendam cinta padaku. Sampai sakit loh saudara. Akhirnya saya berdoa, saya pegang tangannya. Tapi jangan ada cinta lagi ya. Saya pegang tangannya, saya berdoa, dia berdoa buat saya. 3 hari yang lalu saya dapat kabar. Dia mengalami mujizat kesembuhan. Hati-hati saudara, jangan gampang jatuh cinta. Ya, nanti nyakitin yang ada. Ntar lemparin batu lagi. Ya, jadi jangan sempet simpen sakit hati. Ungkapin. Minta ampun sama Tuhan. Ya, jangan simpen sakit hatimu. Nah, lanjut ya. Nah,
Dokter udah bilang kamu harus operasi. Istri saya langsung, itu jadi November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, itu ulang tahun saya, pas April itu di ulang tahun saya, itu sudden death. Ya, itu keputusan terakhir. Dan saya dijadwalkan oleh tim dokter dari Harapan Kita untuk masuk ruang operasi. Kami sudah bawa, ya, saya sudah bawa tas, anak saya anterin, udah persiapkan semuanya. Dan saya sempat ya dalam masa-masa menunggu itu kan tegang, saudara. Ngebayang deh dada istri saya dibelah, gitu ya. Karena selama ini yang ngeliatin dada istri saya doang, saudaraku. Oke, masih keburu ya. Jadi dia dioperasi, ngebayang gitu. Sampai saya saking deg-degannya di luar, saya tebak-tebakan sama dia. Mam, jangan tegang, kita doa ya. Yuk, ambil itu doa, Papa punya tebakan nih. Ini tebakan mujizat, saya bilang. Apa? Waktu Musa melawan dukun-dukun Firaun, lempar tongkat itu jadi ular. Musa juga lempar tongkatnya. Jadi apa, Mam? Wah, dia mikir. Jadi ular lah. Jadi apa, saudara? Jadi ular? Saya bilang salah, Mam. Salah kenapa? Jadi jauh. Kenapa? Dilempar soalnya. Dia ngakak ke pinggul-pinggul, dia lupa dia sakit. Ya saudaraku, akhirnya saya dipanggil berdua tuh, masuk ke ruangan dokter. Pegang tangan, sebelum masuk ke ruangan dokter, saya bilang sama dia, ini pembuktian iman kita. Kita berlutut, kita berdoa. Bodo amat orang lain ngeliatin kayak apa, bodo amat. Kita berdoa berlutut, saya pegang tangan dia, masuk ke ruang operasi, prosedur pertanyaan dari tim dokter sudah ada tuh di depan, dia bilang begini, Ibu sakit enggak? Ibu sesak napas enggak? Istri saya cuma senyum. Udah, mereka ngobrol tuh, mereka tim dokter tuh bicara, langsung dia hampiri istri saya sambil tersenyum, Ibu selamat ya. Saya pikir, selamat ya ini waktunya operasi gitu ya. Selamat ya, Ibu sudah terima mujizat. Dan Ibu sudah sembuh. Nah saudara, saya mau kasih tahu nih ya, Tuhan tetap ada saudara. Dia masih ada, mujizatnya masih ada. Kalau engkau berdoa gunung tidak pindah, dengar. Kalau engkau berdoa gunung tidak pindah, itu saatnya Tuhan sedang melatih kakimu untuk melangkah mendaki gunung itu dan melewatinya. Jangan pernah takut, tidak ada hal yang bisa menghalangi imanmu bekerja. Walaupun gunung itu tidak pindah, engkau sedang dilatih kakimu. Ya, dan itu mujizat tetap berlaku sampai sekarang, saudara. Ajaib Allah kita. Dan Tuhan itu luar biasa. Saya berlutut, saya menangis berdua, saya bodo amat kayak di sinetron gitu. Kalau begitu dapat duit kan suka nangis gitu ya. Udah bodo amat, pulang girang semuanya saudara. Sampai anak saya bilang, kok Mam pulang? Udah sembuh mamimu, saya bilang. Udah gak ada penyakitnya, tahu kemana itu penyakit teh. Ya, padahal tim dokter udah ngomong gitu. Nah itu luar biasa saudaraku. Pulang dari rumah sakit, sampai jelek di rumah, dapat telepon dari salah satu hamba Tuhan. Dia bilang gini, Bu, dia nggak tahu kalau istri saya baru selesai menerima mujizat. Bu, tolong doakan ya ibu saya, bapaknya atau ibunya saya lupa itu ya, sakit, gendang telinganya bolong. Terus jalannya limbung gini saudaraku. Kalau gendang telinga itu limbung. Bapak di mana? Di rumah sakit katanya. Oke, pegang telinganya. Pegang telinganya begitu amin. Kaget dia. Jalannya nggak limbung lagi katanya. Periksa dokter, telinganya sudah rapat, saudaraku. Saya cuma mau bilang nih ya. Kalau engkau terima garam dan jadi garam, jangan cuma buat kita. Kalau engkau jadi pelita, pelitamu harus menyala. Bukan cuma untukmu. Jangan nanti jadi garam bikin orang darah tinggi semua. Asal dekat kita, gua mah darah tinggi, dekat dia mah sebel gua ngelihatnya. Kesel banget, muka udah kayak ditekuk tanggung bulan, kayak dompet tanggung bulan. Jangan bikin kesel. Garam itu nggak perlu banyak, sedikit aja itu berfaedah. Jadi berkat mujizat,
masih ada. Walaupun gunung tidak berpindah, Tuhan tetap sama untuk selamanya. Dan saya tutup dengan satu kata begini, iman yang besar dapat memindahkan gunung. Iman yang benar, walaupun gunungnya tidak pindah, aku tetap percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu, kami percaya semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan. Segala sesuatu tepat pada waktu-Mu, bukan pada waktu kami. Semuanya Engkau akan jawab, karena kasih setia-Mu lebih dari hidup. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu. Ketika mereka sedang menghadapi masalah persoalan apapun, Tuhan menyertai mereka. Mereka akan mengalami mujizat dari Tuhan. Mereka akan mengalami kasih Tuhan. Nyata bahwa kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Ya, sekali lagi kita beri tepuk tangan bagi Pastor Erwin. Saudara diberkati? Yes. Saudara diberkati? Amin. Coba katakan kanan kirinya deh, saudara. Iman yang benar mengubah hati kita, begitu. Iman yang benar mengubah hati kita. Yes, iman yang benar mengubah hati kita. Luar biasa. Kami mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami. Boleh angkat tangannya sekali lagi. Ya, oke. Wow, welcome ya. Oke, teman-teman Asyir bisa menyalami tentunya sebagian ya, nggak bisa semuanya. Welcome sekali lagi. Welcome home bagi Bapak Ibu Saudara. Kayak berharap ini bukan jadi pertemuan pertama kita terus terakhir ya. Kita bisa ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Amin. Yes. Ya, ini waktu yang indah untuk kita memberi Bapak Saudara. Sudah tersedia amplop persembahan di bangku kita masing-masing, amplop warna coklat seperti ini. Dan juga kalau Bapak Ibu suka memberi syarat transfer, maka boleh gunakan layar maksud saya adalah kris di layar kita. Ya, ada 3 jenis persembahan. Yang pertama pemberian untuk persembahan, yang kedua persepuluhan, dan yang ketiga untuk diakonia. Ya, kita akan mempersiapkannya sebentar lagi, namun kita akan baca satu buah ayat Alkitab. Kita bisa tampilkan dari 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Amin. Ya, kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita pejamkan mata kita. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang luar biasa. Kami mendapat satu hal yang baru Tuhan, dan kami percaya biar firman ini boleh tumbuh, dan bukan hanya tumbuh tapi berbuah lebat Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Bahkan apa yang kami terima boleh jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang luar biasa. Saat ini kami menghargai waktu yang indah ini Tuhan untuk kami memberi. Bapa, kami memberkati persembahan yang kami siapkan ini, amplop di tangan kami Tuhan, maupun handphone untuk kami transfer Tuhan Yesus. Kami berkati ini dalam nama Tuhan Yesus, biar menjadi berkat Tuhan. Kami berkati persembahan ini, dana ini Tuhan Yesus, untuk jadi cukup untuk memenangkan banyak jiwa yang Kau percayakan. Kami percaya Engkau yang berkarya atas semuanya, dan segala sesuatu menjadi luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan dengan sukacita kami memberi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan memberi Bapak Saudara, kita punya waktu berapa saat, silakan. Ya, dan selanjutnya Bapak Saudara, ibadah ini bisa ada karena ada volunteer yang mempersiapkannya. Saya untuk bangkit berdiri, kita mau say thank you kepada para volunteer yang mempersiapkannya. Thank you, volunteer. Tuhan memberkati. God bless you. God bless you. God bless you. Boleh kembali duduk kembali. Pengumuman berikutnya, minggu depan kita akan ketemu lagi untuk onsite service. Ya, akan dilayani oleh Pak Happy. Ya, Bapak Ibu tentunya masih ingat ya, Pastor Happy. Dan ada 3, kita back sebentar.
Kita back satu slide sebentar. Ya, CDC Kids setiap hari Minggu jam 9 pagi. Ya, kemudian ibadah umum kita yaitu ibadah kita saat ini setiap hari Minggu jam 9 pagi juga. Kemudian ada ibadah youth. Itu Arrow setiap hari Minggu jam 11:30 siang. Oke, dan selanjutnya kita ada onsite prayer setiap hari Sabtu jam 7 pagi. Bapak Ibu Saudara bisa hadir untuk berdoa bersama bahwa doa adalah kekuatan kita, ya. Yes, dan kemudian juga ada kotak doa di belakang, tempatnya warna orange, sebelahnya kotak persembahan. Kita bisa gunakan juga untuk permohonan doa yang khusus. Kalau kita rasa perlu support doa, maka boleh tulis cari kertas, masukkan ke sana, nanti ada tim doa yang khusus mendoakannya untuk solusi saudara, biar Tuhan yang bekerja bagi kita. Yes, biar Tuhan yang mengubah kita juga. Ya, pengumuman berikutnya ada carousel. Kita boleh next satu lagi, ya. Carouselnya sudah disiapkan sesuai dengan rentan usia kita. Bapak Saudara boleh gunakan wadah ini untuk bertumbuh bersama-sama dengan sahabat-sahabat terdekat. Ya, tetap setia tumbuh bersama. Ya, pengumuman berikutnya kita ada spiritual journey. Ya, get ready buat encounter class 23 Agustus. Ya, ini antusias banget buat sesi ini. 11.30 berbiaya 50.000, sudah termasuk bukunya dan juga makan siangnya. Buru-buru daftar Bapak Saudara. Nah, ini bisa daftar kemana? Daftarnya ke carousel leader masing-masing, itu satu. Yang kedua, kalau Bapak Ibu mau buru-buru daftar, bisa nanti ke meja sekretariat langsung daftar. Boleh cari Ibu Edwina ataupun rekan-rekan yang di sekretariat, nanti pasti dibantu. Ya, oke. Dan setelah ibadah kita ada coffee time, jangan buru-buru pulang, nanti bisa sambil sharing sama teman-teman terdekat, sama menikmati snack sama-sama. Oke, dan ibadah kita akan ditutup oleh Pastor Chris. Silakan Pastor. Ya, puji Tuhan, kita hari ini ibadah kita sungguh diberkati. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Erwin. Pelayanan di tempat ini sungguh memberkati kita semua. Siapa yang diberkati hari ini tentang iman? Iman kita semakin diingatkan kembali bahwa saya pun dapat sesuatu. Iman tidak mengubah keadaan, tetapi mengubah hati kita. Wow, itu yang dapat tuh sesuatu, iya ya, hati diubah. Keadaan kita ya rasanya tuh seperti ini aja, tapi ingat bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Saya undang tuh bangkit berdiri untuk kita akan akhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari berbahasa roh bersama-sama. Ora basikaraka ya rabasikarabaya. Sikarapakaya rapakaya. Ora bakaya rabasikarabaya. Ira masikarabaya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Karena Engkau Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang besar, Allah yang layak disembah. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami bersyukur untuk pemeliharaan umat-Mu di tempat ini. Tuhan beri kesehatan, kekuatan yang baru bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat yang dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulang dengan membawa berkat. Keluargamu diberkati dengan hidup damai, hidup rukun, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberikan kekuatan yang baru, kesehatan, dan bahkan pemulihan di dalam setiap keadaanmu.
Tuhan melindungi engkau kemanapun kau pergi dan dimanapun kau berada. Terimalah cinta kasih Allah Bapa melalui Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. Happy Sunday. God bless you.